Teman-teman tahu apa fungsinya UMSK tahu? Ya, UMSK itu upah minimum yang menentukan khususnya kita nih, khususnya para pekerja atau buruh yang bekerja di sektor otomotif. Ya. Nah, UMK buat siapa? UMSK buat siapa kan gitu? Ya. UMK itu fungsinya buat pekerja yang sifatnya jasa ya, tahu jasa. Contoh kayak Indomaret, ya, Alfamaret, apalagi mall-mall itu ya. Hari ini kita akan menuntut tentang upah. Ya, tadi Bung Obat sudah bilang UMP ya, UMP tahu UMP? Upah minimum provinsi. Ya, jadi kita ada beberapa tingkatan tentang upah. Kalau dulu sebelum 2020 kita ada 3 ya. UMP, UMK ya, UMSK. Nah, UMP ini lingkupnya adalah provinsi. Upah minimum provinsi se-Jawa Barat. Nah, kemarin saya lihat angkanya ada di 2.057.000 sekian. Ada kenaikan kurang lebih sekitar 3,57%. Itu untuk UMP ya. Untuk siapa upahnya? Ya, kita harus lihat teman-teman kalau sering-sering baca berita daerah-daerah yang masih menggunakan UMP, yaitu di ujung timur sana, sekitar daerah mana? Banjar ya. Daerah Banjar. Itu sekarang di 2.057.000. Itu paling rendah. Dan paling tinggi juga ya, jadi paling rendah paling tinggi juga. Udah segitu tuh. Nah, untuk UMK ya, upah minimum kabupaten terakhir tahun kemarin kita terima di 5.176.000 sekian ya. Belakangnya 0,32 kalau nggak salah. Nah, dulu 2020 kita terakhir ada terima namanya UMSK ya, upah minimum sektoral kabupaten atau kota. 2021 hilang sampai dengan sekarang ya. Teman-teman tahu apa fungsinya UMSK tahu? Ya, UMSK itu upah minimum yang menentukan khususnya kita nih, khususnya para pekerja atau buruh yang bekerja di sektor otomotif. Ya. Nah, UMK buat siapa? UMSK buat siapa kan gitu? Ya. UMK itu fungsinya buat pekerja yang sifatnya jasa ya, tahu jasa. Contoh kayak Indomaret, ya, Alfamaret, apalagi mall-mall itu ya. Ramayana, nah itu mereka harusnya menggunakan upah minimum kabupaten. Terus kita bagaimana nih? Ya, kira-kira teman-teman setuju nggak? Mau nggak gajinya disamakan dengan teman-teman yang bekerja di sektor jasa? Kita kerja dengan gerinda, ya kan? Dengan alat-alat tajam, polusinya juga tinggi, kan gitu ya? Masa iya disamain dengan mereka? Kan nggak fair juga, betul nggak? Nah, itu memang mau tidak mau, memang pahit kita terima ya. Hilang waktu itu upah minimum sektoral. Ya, makanya teman-teman kemarin termasuk di kita sebetulnya manajemen sudah mengarahkan teman-teman yang PKWT ya, itu menggunakan UMK. Nah, saya bilang kalau bicara sisi keadilan kayaknya nggak adil, Pak. Karena teman-teman ini bekerja dengan resiko kerja yang tinggi, ya kan? Terus juga polusi juga lumayan tinggi, ya kan? Karena menyangkut kesehatan nih, ya. Jadi teman-teman coba berpikir sekarang masih sehat, ya kan? Jangan sampai nanti selesai kerja di ICC sakit-sakitan. Itu jangan sampai seperti itu. Kan kita intinya masuk sehat, keluar juga sehat. Seperti itu kawan-kawan ya. Dan selain upah, kita juga masih sampai dengan saat ini menolak yang namanya Omnibus Law ya. Biasanya teman-teman kontrak nih, teman-teman PKWT, tahu nggak kerugiannya? Kerugiannya menggunakan Omnibus Law. Omnibus Law itu sebetulnya bukan undang-undang ya, sistem itu. Kita tuh lebih sekarang nih, undang-undang yang diberlakukan oleh pemerintah adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Omnibus Law itu cara, ya metode menggabungkan beberapa undang-undang menjadi satu, ya itu metodenya Omnibus Law namanya. Nah, khusus kita nih, khusus tenaga kerjaan itu adanya di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 di klaster ketenaga kerjaan. Yang mungkin teman-teman sekarang pikir sekarang Pak kontrak bisa 5 tahun ya kan, dapat kompensasi per tahun, betul ya? Betul ya?
setiap tahun dapat kompensasi 1 kali gaji, benar ya? Betul nggak? Jangan-jangan nggak tahu nih. Teman-teman yang PKWT tahu nggak itu? Tahu ya? Memang betul ya. Hal itu yang cukup senang lah buat kita ya. Karena itu lebih bagus dari Undang-Undang 13. Tapi sisi lainnya kawan-kawan, perlu kawan-kawan tahu, banyak sekali hal-hal yang berkurang lah ya. Secara kesejahteraan kita kurang, menurun. Contoh ya, di Undang-Undang Omnibus Law itu diperbolehkan adanya outsourcing. Dulu ingat 2012 kita mati-matian berjuang ya. Waktu itu ada gerakan kita namakan Ostum. Hapus outsourcing, tolak upah murah ya. Masih ingat ya, 2012. Dulu undang-undang tidak memperbolehkan itu. Sekarang dibolehkan di Omnibus Law. Ya. Di Undang-Undang Nomor 6 2023 itu diperbolehkan, termasuk magang. Diperbolehkan. Kok di ICC bisa? Ya alhamdulillah, di kita masih bisa kita tahan. Ya, selama aturan undang-undang itu lebih baik, itu tidak ada masalah. Ya, jangan sampai lah di ICC, jangan sampai. Sampai dengan saat ini kita masih melawan kawan-kawan ya. Jadi saya minta tetap semangat semua, jangan pernah menyerah ya, karena inilah langkah kita ya, langkah kita buruh khususnya di FSPMI lahir dengan pergerakan. Meskipun pemerintah mau memandang kita masuk telinga kanan keluar kiri, terserah lah. Tapi yang jelas kita melawan ya. Masih semangat kawan-kawan? Oke. Ini shift malam semua ya. Ya. Saya maklumi lah, kawan-kawan juga lelah pulang shift malam, ngantuk juga ya. Tapi inilah perjuangan. Saya minta jangan pernah menyerah, terus bersemangat ya. Karena perjuangan ini, kalau kawan tahu PNS ya, PNS itu penitip nasib sejati gitu. Jangan pernah menitipkan nasib ya. Perjuangan ini tanggung jawab kita bersama. Di kita kebetulan alhamdulillah di ICC ada wadahnya ya, PUK, STMK, PSBB, ICC ini sudah ada. Tinggal kita mau bergerak atau tidak ya, berjuang atau tidak. Dan untuk hari ini informasi sebelumnya sih, kita kemungkinan akan menuju ke Disnaker ya, kantor Disnaker Kabupaten Karawang. Kalaupun nanti ada perubahan, kemungkinan akan digeser ke kantor pemerintah daerah atau kantor Bupati Kabupaten Karawang. Dan hari ini akan dilaksanakan rapat ya, Dewan Pengupahan Kabupaten atau DPK. Semalam saya dapat informasi, ya, kita nuntut berapa persen kemarin? 15% ya. Ternyata malam beda. Kita minta di angka 17 sampai 21%. Ya. Semalam itu hasil rapat di KPPP. Ya. Teman-teman tahu KPPP. Jadi KPPP ini ada 7 federasi serikat pekerja yang tergabung di Kabupaten Karawang yang dinamakan sebagai Koalisi Buruh Pangkal Perjuangan. Jadi hari ini kita aksi bukan hanya SPMI, beda dengan minggu kemarin ya. Minggu kemarin kita hanya SPMI saja, hanya berapa sektor, 4 sektor ya, AMK, SPL, AI, dan EE. Hari ini kita akan tumpah ruah nih ya. Saya harapkan teman-teman mengikuti aksi dengan serius ya, karena ini surat nadi kita kawan-kawan tentang upah. Sekali lagi jangan pernah menitipkan nasib, karena perjuangan ini mudah-mudahan sih kita berharap mendapatkan hasil tentunya ya. Dan hari ini akan diputuskan surat rekomendasi ya. Jadi nanti tim DPK ya, kebetulan di SPMI terwakili 2 orang, Bung Aam dan Bung Rahmat Titar, akan melakukan perundingan di sana. Dan hasilnya ya, itu nanti akan dibuat sebuah rekomendasi namanya, surat rekomendasi yang akan diusulkan ke gubernur. Nah, nanti tinggal di sana ditetapkan upah minimum 2024 berapa ya. Harapan kita sih sesuai tuntutan kita 15% ya, karena yang kita rasakan semenjak 2015, sejak munculnya PP 78 waktu itu, kesejahteraan kita bicara tentang upah ya, menurun. Jadi kita apa sih pentingnya gitu ya, harus mengusung atau mendukung tim DPK supaya mengeluarkan rekomendasi ke gubernur.
Perlu kawan-kawan ketahui, setiap kebijakan upah, ya, khususnya di kita nih ya, ini saya rasakan dari awal adanya PUK di PT ICC, ketika ya pemerintah mengeluarkan SK Gubernur tentang upah minimum, contoh dulu tahun berapa? 2013 ya, kita naik di angka 888.000 sekian waktu itu. Ketika kita sodorkan itu manajemen udah nggak banyak nawar lagi dah, karena itu sudah menjadi ketentuan ya, suatu ketentuan yang wajib dijalankan oleh pengusaha atau perusahaan. Beda dengan sekarang, ngambang ya. Contoh kayak kemarin, pekerja yang di atas 1 tahun naik berapa? 6,12 ya kalau nggak salah, apa 5,10 gitu. Jadi melempar ke antara serikat dengan pengusaha gitu. Nah di situ ngambang. Beda dengan zaman sebelum ada PP 78, SK Gubernur ada, sah dinyatakan berlaku, perusahaan tuh udah nggak banyak nego lagi udah. Gitu. Jadi khususnya teman-teman PKWT waktu ngomongin selisih itu udah nggak banyak nego lagi udah, dijalankan gitu. Beda dengan sekarang. Nah itu makanya pentingnya kita aksi ya setiap tahun, bisa menjelang akhir tahun ya kita aksi terus tentang upah. Pentingnya seperti itu ya. Mungkin teman-teman akhir-akhir ini sibuk bekerja ya karena tidak tahu tentang informasi tersebut. Saya rasakan seperti itu ya, khususnya di ICC. Ketika SK itu ada, maka itu wajib dijalankan. Pas sekarang kan teman-teman PKW itu berapa tahun ini naiknya dikit aja ya, ya kan? Karena ketentuannya nggak ada gitu. SK Gubernurnya udah nggak ada, bahkan sekarang tuh harusnya teman-teman larinya ke UMK ya, yang tadi saya sebut 5.176.000 sekian. Tapi alhamdulillah di ICC kita tahan. Kita masih memikirkan kesejahteraan teman-teman kontrak juga ya, teman-teman PKWT ya. Berapa terakhir gaji di kita? 5.641 ya? 5.600.000 atau 5.461? 56 ya? Alhamdulillah. Kalau dibandingkan dengan UMK, itu masih di atas. Ya, itu paham teman-teman ya. Jadi saya minta sekali lagi, tolong tetap semangat. Jangan pernah menitipkan nasib kawan-kawan. Ya saya minta juga ketika ada instruksi aksi seperti hari ini, kawan-kawan nggak usah dihadang-hadang lah. Jadi inisiatif gitu ya. Kalau bicara kepentingan upah itu kan kepentingan kita semua ya. Yang PKWTT pun sama ya, yang karena tetap. Khususnya yang hostum nih, mayoritas di hostum waktu itu 200 lebih ya. Saya minta juga jadi pionir juga lah. Ketika ada instruksi aksi jangan nunggu dihadang-hadang dulu. Jadi inisiatif ya, jangan nunggu di omel-omelin sama teman-teman garda metal juga. Seperti itu ya. Dan informasi juga mungkin saat ini kita masih dalam perjuangan tentang bonus ya. Mohon kerjasama juga teman-teman, tolong jaga absensinya, jangan sampai terlambat ya, diupayakan. Karena ini poin penting. Jika kita berunding dengan manajemen itu, di bawahnya kondusif, insya Allah kita minta apa-apa juga gampang ya, tanpa ada halangan-halangan. Udah nggak bertele-tele lagi dah, ada saya kasih gitu bahasanya. Saya minta tolong juga teman-teman, meskipun hanya anggota ya, tapi punya peran aktif di organisasi. Biar kami nanti yang urusan yang minta ke atas lah. Kita minta semaksimal mungkin tentunya ya. Dan setelah bonus, kita juga akan berjuang tentang upah nanti tentunya ya, yang kita perjuangkan hari ini. Ini kan baru kita bicaranya upah Jawa Barat nih hari ini nih ya. Januari nanti kita bicara tentang upah ICC. Dan juga nanti di bulan April ini maraton apa estafet ya? Bonus, upah, pilcaleg nanti itu ya, sama PKB. Nah, PKB kita berakhir di bulan April ya, tanggal 20 April. Ini tentunya perlu kerja keras kita juga, bicara tentang kesejahteraan. Dari situ adanya ya di dalam PKB itu. Ya karena di undang-undang tidak mengatur tentang tunjangan transport berapa tuh nggak ada, adanya di PKB. Tunjangan SIP berapa, ada di PKB. Tunjangan jabatan berapa, ada di PKB. Tunjangan masa kerja berapa, ada di PKB. Semua ada di PKB ya, kecuali aturan-aturan umum. Seperti itu kawan-kawan ya. Masih tetap siap kompak kawan-kawan. Siap solid. Siap satu komando. Oke. Mungkin itu saja. Sebelum saya tutup, ada yang mau bertanya nggak tentang aksi hari ini? Ngantuk kali ya? Pusing, ngantuk. Gitu.
tetap jaga kesehatan kawan-kawan ya. Dan juga pada saat berkendara tetap menggunakan alat keselamatannya, tetap utamakan keselamatan daripada kecepatan. Jangan lupa nanti malam masih masuk ya. Ini hari apa? Hari Rabu ya. Jangan sampai gara-gara ikut aksi malam nggak masuk. Ini nggak bagus juga nih. Ya. Tetap konsisten kawan-kawan ya dalam berjuang. Waktunya berjuang, waktunya bekerja. Seperti itu ya. Jadi saya ingatkan aksi hari ini tadi sudah disampaikan Bung Oba ya terkait teknisnya ya. Untuk hari ini kita nunggu. Nanti ada Mokom. Kebetulan hari ini KIC bagian Mokomnya Serbu Musi ya. Mokom SPMI ditempatkan di daerah tengah di kawasan Mitra dan Suracipta. Karena kita di Karawang ada 4 kawasan ya. KIC, kawasan Mitra, Suracipta dan juga KIC. Ya. Mungkin itu saja dari saya. Kita semangatnya lagi kawan-kawan, tangan kiri diangkat. Itu yang berdiri yang duduk mohon berdiri. Yang duduk mohon berdiri. Mana semangatnya? Mana semangatnya? Hidup dulu. SDAMK. FSDB. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.